Saudara, selamat pagi saudara. Oh, hari di mana saudara akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Saudara akan menerima pribadi firman buat hidup saudara. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Soal keimamatan bagi gerejanya. Keimamatan bagi gerejanya ini sangat penting. Karena banyak orang mengakui bahwa dia adalah gerejanya, tetapi dia hidup dalam keimamatan yang tidak tepat. Yang akan membawa dia bukan kepada kesempurnaan, tetapi akan membawa dia pada kegagalan atas rencana Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa supaya kita ditolong, disertai, dan kita bisa bermitra dengan Roh-Nya yang kudus untuk memberikan kepada kita pewahyuan, pengertian, dan hikmat untuk mewujudkannya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih karena tidak ada yang rahasia buat hidup kami. Itu adalah komitmen-Mu Tuhan. Kau ingin menyingkapkannya buat hidup kami. Kau ingin ini menjadi pewahyuan dan akhirnya menjadi perwujudan dalam hidup kami. Kami mau menerima dari Engkau pribadi firman itu. Pribadi firman yang menjadi hidup kami. Yang nyata terpancar menjadi hidup kami. Yaitu Zoe-Mu sendiri Tuhan. Hidup ilahi-Mu Tuhan. Itu menjadi kehidupan kami. Kami siap saat ini. Bekerja sama dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya apa yang Tuhan telah tetapkan. Buat hidup kami. Itu terwujud. Pada masa kami hidup di dunia ini. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya memberikan kepada saudara tentang fondasi keimamatan yang dirancang oleh Allah sendiri. Kita lihat di sini, mari kita mengulang sedikit dari Kejadian 3 pasal yang ke-8. Keimamatan, Allah pertunjukkan keimamatan yang dirancang oleh Dia sendiri. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Dalam King James Version, and they heard the voice of the Lord God. Kemudian walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hide themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Jadi ketika dan mereka mendengar, terjemahan bebasnya, suara Tuhan. Ini menekankan firman Tuhan menghampiri mereka. Kemudian berjalan dalam taman pada hari yang sejuk. Dan Adam serta istrinya bersembunyi dari hadiratnya Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Saudara bisa melihat keimamatan yang Allah siapkan buat manusia. Agar manusia yang sudah jatuh dalam dosa yang terputus keterhubungannya dengan Allah. Bisa kembali lagi seperti sedia kala. Sebelum mereka jatuh dalam dosa. Kita udah tahu, saya sudah sampaikan kepada saudara. Kita lihat Allah yang proaktif. Mengapa Allah proaktif? Karena Dia ingin menunjukkan, memberikan, menganugerahkan keimamatan versi Dia yang Dia rancang. Sebab dalam perspektif kemahatauan Allah, Allah ketika menciptakan manusia, bahkan sebelum Dia menciptakan manusia, Dia merencanakan untuk menjadikan manusia
Allah dalam perspektif kemahatauannya sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Berarti Allah dalam perspektif kemahatauan Allah. Allah juga sudah menyiapkan keimamatan untuk mengembalikan hubungan dengan manusia. Bukan hanya mampu untuk mendekati manusia. Supaya bukan hanya mampu untuk keimamatan tersebut. Membuat manusia mendekat kepada Allah. Atau mampu berdiri di hadapan Allah. Tapi membuat manusia itu menjadi manunggal dengan Allah. Yang pertama saudara bisa lihat, saya sudah sampaikan minggu lalu. Allah yang menghampiri manusia. Berarti Allah menunjukkan dia yang proaktif. Yang kedua saudara mendengarkan, lihat. Dalam bahasa Inggrisnya ini nampak jelas. Ketika mereka mendengar bunyi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and they heard the voice of the Lord. Mereka mendengar. Manusia tetap memiliki kemampuan untuk bisa mendengar. Bukan hanya mendengar suara iblis. Bukan hanya mendengar suara dari dirinya sendiri. Tapi tetap memiliki kemampuan untuk mendengar suara daripada Tuhan. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Meskipun saudara hari ini berbuat dosa. Mungkin dosa yang sangat najis di mata Tuhan. Tetap engkau memiliki kemampuan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara iblis. Mendengar suara dirimu sendiri. Berarti Allah memperdengarkan suaranya. Berarti firman akan tetap mendatangi hidup saudara. Ini adalah suatu fakta yang harus engkau ketahui. Saya mau sampaikan pada saudara. Kalau engkau tahu, ya, kalau engkau tahu tentang keimamatan Harun ataupun Lewi, di mana dalam itu sudah diatur dalam pelayanannya di dalam kemah suci yang disebut dengan tabernakel. Saudara tentu tahu siapa yang bisa menghampiri tempat di mana Allah hadir, di mana Allah berbicara. Saya mau tunjukkan pada saudara. Hanya ada satu tempat di mana Allah berbicara. Menurut keimamatan Harun dan Lewi. Dalam kemah sucinya. Yaitu di ruang Maha Kudus. Saya mau tanya pada saudara kau. Siapa yang masuk ke ruang Maha Kudus? Siapa yang diizinkan Allah masuk ke ruang Maha Kudus? Hanya imam besar. Dan bukan para imam. Dan bukan para pelayan orang Lewi. Dan bukan orang biasa dari suku bangsa Israel. Mari saja saudara bisa melihat Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25. Supaya menjadi clear buat saudara. Ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Mari kita lihat sekarang sama-sama di sini. Ini yang harus mereka buat. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. 2,5 hasta panjang, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mari kita langsung kepada ayat yang ke-20. Ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Hukum Taurat. Dan haruslah kau buat 2 kerup. Dari emas kau buatlah itu dari emas tempaan
dan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Selagi saya membacanya, saudara lihat pada tayangan tentang tabut perjanjian dan kerup itu yang terbuat dari emas yang diletakkan hanya di ruang Maha Kudus. Saudara lihat pada tayangannya. Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayapnya melindungi tutup pendamaian itu. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Dan kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu kau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Perhatikan ayat 22-nya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kalau hanya ada satu orang dari satu suku bangsa, dari suatu buah bangsa, yang mendengarkan langsung suara Tuhan. Seperti yang saudara sudah baca. Itulah keimamatan Harun dan Lewi. Keimamatan Harun dan Lewi saudara sudah saya jelaskan minggu-minggu lalu. Itu pilihan daripada bangsa Israel. Karena mereka takut mendengarkan suara Tuhan. Pada suara Tuhan menggelegar. Itu bukan untuk membunuh mereka. Seperti halilintar. Bukan untuk membunuh mereka. Tapi untuk membangkitkan satu dimensi. Zoe hidup ilahi dalam dirimu. Yaitu dimensi takut akan Tuhan. Satu dimensi menghormati Allah yang hidup. Jadi kita lihat di sini. Allah terus-menerus berikhtiar dalam keimamatan yang dia sudah siapkan. Untuk memperdengarkan suaranya yang asli. Yang berasal daripada dia. Tapi siapa yang mampu mendengarnya? Siapa yang dilayakkan untuk mendengarnya? Hanya imam besar. Jadi Allah yang proaktif menghampiri manusia. Kemudian Allah memperdengarkan suaranya. Tetapi di sini kita menemukan Allah memperdengarkan suaranya itu lewat imam besar. Mari kita lihat lagi. Kejadian 3 ayat 8 saya sudah sampaikan minggu lalu. Sebelum kita lanjutkan lebih detail lagi. Dikatakan di sini. Di mana Tuhan Allah. Saudara lihat pada tayangannya. Berjalan-jalan dalam taman itu. Adam dan istrinya mengetahui bahwa Allah berjalan dalam taman. Allah mendatangi mereka. Layaknya seorang manusia. Allah yang tidak berbuat dosa. Mendatangi manusia. Itu keimamatan versinya Allah. Itu jalannya Tuhan. Allah yang mendatangi manusia. Yang sudah berdosa. Layaknya. Sama seperti manusia mendatangi manusia. Saudara tentu tahu.
Mengapa hal ini penting? Karena kita baca di Ibrani 5 ayat yang pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia. Tentu dong. Keimamatan yang disiapkan oleh Allah. Dia juga harus menyiapkan dirinya. Di mana Allah menjadi manusia. Untuk mendatangi manusia yang telah berdosa. Saudara tentu tahu. Itulah keimamatan Melkisedek. Yang digenapi. Yang dipenuhi. Oleh imam besar Kristus. Layaknya. Jadi di sini Allah sudah menunjukkan bahwa dia akan menjadi manusia. Dia akan mengosongkan dirinya. Menghampiri manusia. Yang akan mengembalikan. Disebut di sini. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia. Ditetapkan bagi manusia. Dalam hubungan mereka dengan Allah. Supaya ia mempersembahkan persembahan. Dan korban karena dosa. Saya ajak engkau bisa melihat sekarang 1 Petrus 3. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Bukan dosa yang saudara telah berbuat pada masa itu dan sebelumnya. Tapi itu segala dosa kita. Ia yang benar. Ternyata dia adalah tidak seperti keimamatan Harun. Yang dikatakan dalam Ibrani 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca Ibrani 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 3. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat. Tapi juga bagi dirinya sendiri. Bagi si imam besar itu. Imam besar itu berdosa. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Harun dipanggil oleh Allah. Saudara bisa lihat. Imam besar. Dia memercikkan darah. Dia harus mempersembahkan korban. Bukan karena dosa umat Israel. Tapi juga dosa pada dirinya. Tapi kalau kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Sesuatu yang lain. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Dia menjadi korban. Sebagai imam besar. Dia sendiri menjadi korban. Apakah dia layak menjadi korban? Ya, kita baca. Dia telah mati sekali untuk segala dosa kita yang benar. Dia tidak berbuat dosa. Yang benar. Di mata Allah. Untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia membawa kita kepada Allah. Saya mau beritahukan pada saudara. Penulisan Petrus ini. Dia adalah seorang
Ibrani, seorang Yahudi, yang walaupun dalam Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi dia membawa nuansa dan pengertian serta pemahaman Yahudi pada waktu menulis ini. Di sini ditulis, ia telah dikatakan supaya ia membawa kita, ia Kristus sebagai imam besar itu, membawa kita kepada Allah, bukan mendekat kepada Allah, tapi membawa kepada Allah, menunggal dengan Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Wow, ini sesuatu mulai membuka mata saudara. Supaya saudara bisa pahami. Allah mendatangi saudara layaknya seorang manusia. Dan itu adalah manusianya Yesus yang menjadi Kristus. Dia berkorban supaya membawa saudara kepada Allah. Betulkah dia bisa membawa saudara kepada Allah? Betulkah itu jalannya? Ya, dia tahu jalan. Bagaimana membawa saudara menunggal dengan Allah. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus tahu sebagai manusia ini pada waktu itu. Bagaimana jalan, cara, supaya bisa menunggal dengan Allah. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Sorry, saudara. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus mengatakan, aku akan pergi ke sana. Aku akan kembali menunggal dengan Bapa. Dan dia tahu caranya itu. Dan dia akan memberitahukan caranya itu kepada gerejanya. Kepada saudara. Bagaimana sampai ke jalan ke sana? Itulah keimamatan yang disediakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di Kejadian 3 ayat yang ke-8 ini. Dikatakan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu diselimuti seluruh taman itu. Allah berjalan, Allah menjadi manusia. Pada waktu hari sejuk. In the cool of the day. Di sini digunakan kata, saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Kata cool di sini digunakan kata ruah.
Ruah itu berarti adalah roh. Bagaimana Allah bisa berjalan? Dia harus diselimuti oleh roh Allah sendiri. Ini hal yang perlu saudara lihat. Roh Kudus. Ini yang Maria dengar. Dari tempat yang maha tinggi. Akan menaungi bayi dalam kandunganmu. Sehingga dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Berarti roh Allah akan ikut ambil bagian dalam keimamatan. Saya ulangi, dalam keimamatan yang disediakan oleh Allah. Buat manusia. Tapi saudara lihat, meskipun keempat hal ini saudara temukan, merupakan perilaku daripada Allah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi saudara bisa temukan, kecenderungan manusia yang sudah berdosa adalah menentukan sendiri jalannya agar terhubung kembali dengan Allah. Lihat di ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka berpikir dengan menutupi tubuh dosa mereka, mereka bisa terhubung kembali dengan Allah. Bahkan saudara bisa lihat apa yang Allah rencanakan itu akan segera terwujud meskipun manusia telah berbuat dosa, telah jatuh dalam dosa. Allah tetap akan memakai manusia. Lalu kemudian ketika Adam dan istrinya serta ular mendengarkan apa yang Tuhan katakan itu. Rencana dia, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 5, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala dan kau akan meremukkan tumitnya. Ketika Adam dan istrinya mendengar rencana Allah itu tetap akan tergenapi, maka apa yang dilakukan dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini? Di ayat 20 manusia itu pun memberi nama Hawa kepada istrinya. Itulah merupakan komitmen daripada Adam untuk membangun dirinya daripada istrinya itu. Untuk menjadi apa? Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Padahal mereka berdua adalah mati. Bisakah mereka dihidupkan? Bisakah keturunan berikutnya dihidupkan? Karena upaya manusia tidak akan pernah bisa. Allah telah berfirman, pada waktu engkau memakan buah itu, pastilah engkau mati. Adam tahu tentang hal itu. Dan dia tahu sekarang rencana daripada Allah. Bahwa Mesias akan lahir dari kandungan istrinya. Turun-temurun. Makanya dia segera aku akan lakukan. Aku akan masuk dalam rencana Allah. Itu adalah pemikiran seorang bodoh yang sudah jatuh dalam dosa. Dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan keimamatan berasal dari Allah. Dia akan menjalani keimamatan versinya sendiri. Aku akan membangun istriku. Sehingga dia menjadi sumber bagi kehidupan berikutnya. Dia tidak tahu sesuatu yang mati tidak akan pernah bisa menghasilkan kehidupan yang hidup. Tanpa campur tangan daripada Allah. Kita lihat kemudian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Allah menunjukkan keimamatannya. Dia berkorban. Berfirmanlah Tuhan Allah.
Sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari antara kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Allah tunjukkan penghukumannya bahwa orang yang tidak taat, manusia yang tidak taat, mati. Penghukuman Allah itu dipertegas dan diperjelas dengan menjauhkan dari pohon kehidupan. Supaya firman yang berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu tergenapi. Tidak bisa dirubah. Sudah lihat pada tayangannya saja. Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Saudara lihat, inilah keimamatan menurut keinginan manusia. Yang hanya akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan tidak pernah bisa menempatkan manusia tepat di posisi di mana Allah berada. Jadi keimamatan yang lahir oleh perilaku manusia di Taman Eden itu adalah keimamatan karena yang muncul karena keinginan dan pengertian manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak sudah membacanya tadi. Yohanes 14 ayat 4 sampai 6 saja. Saudara bisa lihat keimamatan yang berasal dari Allah. Yakni melalui Yesus akan menempatkan manusia yang berdosa tepat di posisi Allah berdiam menjadi manunggal dengan Allah. Yesus tahu jalan ke sana. Dia tahu caranya. Cara jalan manunggal kembali kepada Allah. Dari seorang manusia berdosa. Dia tahu jalan. Itu yang disebut dengan keimamatan yang kekal. Jadi saudara bisa lihat. Allah harus yang mendekati manusia. Bukan manusia seupaya apapun juga. Manusia yang sudah berdosa mendekati kepada Allah. Dia tetap akan gagal. Dia akan jatuh kepada keimamatan yang tidak akan membawa kepada kesempurnaan. Mengapa Allah ingin manunggal dengan hidupmu? Karena Allah ingin engkau adalah perwujudan daripada pribadi firman itu sendiri. Tapi kita lihat reaksinya. Dari Kejadian 3. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 ini. Ketika mereka mendengar Allah menghampiri, mereka takut. Bukankah ini yang terjadi pada Keluaran 19 dan Keluaran 20 ayat 18 dan 19? Sudah lihat pada tayangannya. Mereka mengusulkan kepada Musa karena mereka takut melihat bagaimana Tuhan bersuara dengan hal-hal yang supranatural, mengerikan sekali buat mereka. Tapi tidak pernah membunuh mereka. Mereka mengusulkan kepada Musa, Musa begini saja. Kau saja yang berbicara kepada kami. Dari apa yang Tuhan sampaikan kepada dirimu. Bukankah ini keinginan Israel? Ini menunjukkan keimamatan Harun. Keimamatan Lewi. Adalah karena keinginan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mereka takut mendengar suara Allah.
Dengan sikap usul mereka ini. Mereka membentuk sebuah pola keimamatan. Bagaimana keterhubungan mereka dengan Allah. Tetap ada jarak. Allah yang luar biasa. Karena itu keinginan umatnya. Karena itu keinginan saudara sebagai gerejanya. Allah akan memenuhinya. Dan saudara bisa lihat. Tidak berapa lama mereka berjalan. Mereka membuat patung lembu emas. Mereka mau berkorban untuk sesuatu. Untuk sesuatu yang dia harus bayar mahal. Dengan menyembah patung lembu emas seperti orang Mesir. Ini menjadi sejarah dan asal usulnya munculnya keimamatan Harun dan keimamatan Lewi. Wah, saudara bisa lihat. Kita punya Allah yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara telah memiliki keyakinan dan pengertian yang seperti ini, yang dimiliki oleh Adam dan juga dimiliki oleh umat bangsa Israel pada waktu mereka baru keluar dari tanah Mesir. Maka saudara bisa lihat, itu akan terekspos pada dirimu. Muncul nyata dalam dirimu. Dalam sikap hidup rohanimu. Kita lihat sekarang Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Mereka takut karena mereka telanjang. Mereka takut pada suara Tuhan. Mereka takut karena Tuhan menghampiri mereka. Jangan sampai hidupmu seperti Kain. Allah menghampiri Kain setelah membunuh Habel. Allah menghampiri Kain. Firman-Nya menghampiri Kain sebelum dia membunuh Habel. Tetapi kemudian setelah dia mendapatkan janji Allah bahwa dia tidak akan dihukum, dibunuh. Lalu kemudian dia lari dari hadiratnya Allah. Dia lari dari Tuhan. Dia yang menceraikan Allah. Dia menolak Allah. Saya mau beritahukan pada saudaraku. Kalau engkau tetap hidup dalam keimamatan yang bukan disediakan oleh Allah. Tapi tetap engkau berjalan menurut keyakinan sama seperti keimamatan Harun dan Lewi. Maka suatu hari engkau bisa akan membuat patung lembu emas. Engkau bisa sama seperti Kain. Karena engkau sendiri yang menolak Allah menghampiri dirimu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam itu bergaul dengan Allah. Bagaimana dia bisa bergaul dengan Allah? Tubuhnya belum berdosa. Sementara Allah itu adalah roh. Ya, Adam dan istrinya diberi kemampuan untuk bergaul dengan Allah. Berjalan dengan Allah. Di dalam taman. Di bumi ini. Itu dari roh ke rohnya Allah. Dan diekspresikan melalui tubuhnya secara alamiah. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Ketika Allah bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu?
Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan ini, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Maka kumakan. Adam ditanya, siapa yang memberitahukan kepadamu? Bahwa engkau telanjang. Bahwa engkau mampu bisa melihat tubuhmu sekarang berdosa. Di mata dirimu sendiri, di mata manusia, dan di mata Allah. Tuhan bertanya, siapa yang memberitahukan kepadamu? Bahwa engkau telanjang. Bahwa engkau menjadi demikian. Adam tidak pernah menjawab pertanyaan Allah. Dia justru menyalahkan istrinya. Dengan menyalahkan istrinya, dia menyalahkan Allah. Karena Allah, engkau yang membuat istriku dari diriku. Sehingga aku jatuh dalam dosa. Hawa juga, ataupun istrinya, menyalahkan ular. Tuhan, engkau membuat ular itu. Manusia tidak pernah tahu bahwa karena manusia memiliki roh, berarti manusia juga bisa menerima suara dari dirinya sendiri, dari Tuhannya, dan juga dari iblis sebagai makhluk roh. Mari kita lihat kemudian apa rencana Tuhan. Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara bisa lihat siapa saja yang diperdayakan dan dipakai oleh iblis. Itu akan mengubah cara jalan hidupnya. Rupanya ular dulu adalah binatang ternak. Berkaki 4. Sekarang dia harus menjalar dengan perutnya. Terjadi perubahan langkah hidup. Dari seorang yang menggemari Alkitab. Suatu hari engkau bisa juga menggemari alkohol. Mari kita lihat. Apakah Tuhan? Apakah rencananya bisa dihalangi? Bisa dibatalkan oleh karena manusia yang sudah diperdaya dan jatuh dalam dosa. Kita lihat ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Kau akan meremukkan tumitnya. Tapi engkau akan diremukkan kepalanya. Ini satu gambaran otoritasnya, kemampuannya daripada iblis akan dihancurkan sehingga tidak berdaya. Siapa yang mendengar rencana Allah itu akan berhasil? Adam, istrinya, dan juga ular dalam hal ini merepresentasikan iblis. Tentu ketiga pribadi ini segera bergerak. Yang satu berupaya untuk menggolkan, mensukseskan, yaitu Adam dan istrinya. Supaya rencana Allah ini
akan berhasil. Akan terwujud. Akan kembali lagi. Menjadi kenyataan. Tapi yang satu, iblis tahu bagaimana caranya untuk mensabotase dan bahkan menggagalkan rencana Allah. Jadi saudara bisa lihat. Siapa yang dimaksudkan Kejadian 3 ayat 15 ini. Mari kita lihat. Galatia 3. Galatia 3. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu. Yaitu Kristus atau Mesias. Ini bahasa Allah yang terus konsisten. Kepada Abraham. Dan di Taman Eden. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Tidak akan pernah bisa dibatalkan. Allah berbicara kepada Adam, istrinya dan iblis. Di Taman Eden keturunanmu itu menunjuk pada Kristus. Allah berbicara kepada Abraham. Dia menunjuk keturunanmu. Keturunanmu itu adalah menunjuk pada Kristus. Maka saudara bisa melihat silsilah daripada Yesus Kristus. Menurut Matius pasal 1. Dia adalah anak Abraham. Anak Daud. Di Lukas pasal 3. Saudara bisa lihat bagaimana silsilah Yesus Kristus. Sampai kepada Adam. Jadi keturunanmu ini. Itu menunjuk kepada Mesias. Jadi di sini kita lihat. Bagaimana rencana Allah itu. Akan berhasil. Dan bagaimana caranya. Keberhasilan Allah itu. Juga diberitahukan kepada Adam. Istrinya. Dan juga kepada iblis. Mendengar semua rencana strategis Allah itu. Maka di kemudian hari. Iblis akan melakukan upaya. Untuk menggagalkan. Atau mensabotase. Keturunan tersebut. Saudara tahu toh. Bagaimana mensabotasenya? Lewat pernikahan. Dan perjalanan hidup mereka. Dari generasi ke generasi. Pernikahan. Dua hal yang iblis pakai. Gagalkan pernikahan dan perjalanan hidup. Di Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Dengan pertolongan Tuhan. Kain didapatkan oleh Hawa. Dilahirkan oleh Hawa. Karena pertolongan Tuhan. Allah melakukannya. Berarti Allah punya tujuan. Supaya Kain. Ini menjadi generasi yang pertama. Keturunan daripada Adam. Yang akan membawa benihnya Kristus. Tapi iblis berupaya
menggagalkan perjalanan hidupnya. Dia dengan membunuh Habel, itu pun dosanya bisa diampuni. Tetapi kemudian apa? Dia lari dari hadiratnya Allah. Tidak cocok dengan prinsip-prinsipnya Allah. Tidak cocok dengan kebenaran-kebenarannya yang berasal dari Allah. Berarti iblis tahu. Melalui keturunannya. Itu sebabnya juga engkau tahu. Mengapa Herodes berupaya membunuh Mesias yang lahir di kota Betlehem. Di bawah usia 2 tahun. Dibantai habis. Karena Herodes berasal dari keturunan Edom. Ataupun keturunan Esau. Dan saudara tahu Allah membenci Esau. Karena pernikahannya dengan orang Het dan anaknya Ismail. Sembarangan. Saudara bisa lihat. Allah memiliki keimamatan. Untuk membawa saudara dalam keimamatan itu. Hanya ada satu jalan. Bagaimana engkau bisa kembali kepada rencananya agungnya Allah. Bagaimana engkau bisa kembali lagi. Menunggal dengan Allah. Bukan hanya mendekat kepada Allah. Melalui keimamatan ini. Allah sediakan itu. Allah komitmen. Untuk terus menggenapkan Kejadian 3 ayat yang ke-15 ini. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Allah punya komitmen. Itu akan diremukkan. Ketika Mesias muncul. Berarti iblis juga bersiap-siap. Supaya Mesias tidak muncul. Supaya generasi berikutnya terkontaminasi. Wah. Saudara sekarang baru mengerti. Mau saudara diberkati perkawinannya di gereja. Tapi itu pun bisa membatalkan rencana agung Allah lewat hidup saudara. Sebab Allah telah menunjukkan contohnya. Minggu depan saya akan lanjutkan lagi. Tapi saya mau beritahu. Upaya iblis. Apa yang dilakukannya. Apa yang diupayakan oleh iblis. Supaya Mesias gagal hadir di bumi ini. Sebab hanya Mesias adalah merupakan penggenapan Kejadian 3 ayat 8. Allah melangkah. Didengar oleh Adam yang telah jatuh dalam dosa. Allah mendatangi manusia. Dalam wujud sebagai manusia. Karena langkah didengar seperti manusia. Tetapi manusia Allah menolak dan menolak. Gak mungkin. Bahkan kau berprinsip. Gak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Ada. Gak ada satupun manusia yang tidak bersalah terhadap lidah. Ada. Yakobus menulisnya. Siapa itu? Saudaranya sendiri, yaitu Yesus. Jadi Kejadian 3 ayat 15. Dan Kejadian 1 ayat 28. Mari kita baca. Kejadian 1 ayat 28.
Allah memberkati mereka. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Bukan iblis yang berkuasa. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasalah. Ini rencana agungnya Allah untuk manusia. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, dia tetap akan memberikan jalan. Dan jalan yang paling indah yang datang dari Tuhan adalah keimamatan yang kekal. Dan ini yang dilakukan oleh Allah. Dia katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepala, dan kau akan meremukkan tumitnya. Semua yang berupaya, makhluk yang berupaya menggagalkan rencana Allah, dihancurkan. Dengan itu dihancurkan, saudara tentu tahu rencana agung Allah akan berhasil. Ini sesuatu yang harus engkau pahami. Jadi dasar daripada Kejadian 3 ayat 15 dan Kejadian 1 ayat 28. Mereka akan beranak bercucu. Dan keturunan perempuan ini yang akhirnya yang bernama Hawa itu akan meremukkan kepala ular. Langsung Adam berpikir bahwa dia dan keturunannya akan tetap hidup. Itu sebabnya, itu dasarnya. Dia memberikan nama. Dia ingin membangun pribadinya, istrinya, menjadi Hawa. Dia menjadi ibu semua yang hidup. Padahal dia tidak tahu. Itu cara manusia. Cara manusia adalah memperbaiki kehidupan orang. Tapi bagaimana dengan dosa orang itu? Jadi tindakan Adam yang sudah berdosa tersebut. Terlihatlah manusia, ayat 20. Itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Itu keinginan Adam. Allah melihat cara Adam salah. Cara orang berdosa memakai cara yang salah. Yaitu cara yang salah itu adalah keimamatan versi manusia. Menurut manusia. Banyak orang. Berbuatlah amal. Berbuatlah yang baik. Berbuatlah yang menyenangkan orang lain. Seperti kehidupan yang baik. Kehidupan yang menyenangkan. Dengan demikian. Dengan demikian. Engkau akan mengalirkan aliran air kehidupan kepada generasi berikutnya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis. Sebab iblis tahu ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak mentaati Allah, mereka menjadi pribadi yang mati di hadapan Allah. Tidak mungkin lagi pribadi yang mati akan menghasilkan kehidupan. Langsung Allah melakukan. Allah menunjukkan satu, apa dikatakan? Down payment, uang muka. Tindakan sebagai uang muka. Apa yang mau dikerjakan oleh Allah di kemudian hari. Mari kita lihat sekarang ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka untuk menutupi tubuh dosa mereka.
Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Allah menunjukkan jalan keimamatannya. Bukan versi manusia. Bukan seperti menurutmu. Bukan seperti menurut yang kau yakini dan yang kau jalani selama ini. Hanya Allah lah yang sanggup. Maka dikatakan, upah dosa adalah mati. Maka hutang dosa atau hutang darah mati. Saudara berhutang terhadap maut, terhadap kematian. Harus dibayar dengan mati. Allah tunjukkan keimamatannya dia. Dengan menunjukkan bahwa dia harus membunuh satu binatang milik dia sendiri. Yaitu anak domba milik Allah. Sebagai pertukaran kematian. Untuk menutupi tubuh dosa. Allah telah menunjukkan keimamatannya. Bahwa ini akan dilakukan oleh dia. Menurut Ibrani 5. Siapakah yang dipakai dan dipilih oleh Allah. Sebagai imam besar yang tidak berdosa. Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus 3 ayat 18. Sudah lihat pada ayat pada tayangannya. Ia yang benar. Untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita menunggal dengan Allah. Kematian Kristus membayar seluruh hutang darahmu. Allah yang lakukan. Ayat 21. Allah yang lakukan. Itu keimamatan yang Allah sudah siapkan. Maka saudara bisa lihat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Jika engkau akui, cukup itu saja. Akui bahwa semua dosamu, dosa besok, ia akan mengampuni. Wow, ini luar biasa saudara. Apa yang Allah mau kerjakan. Dia tunjukkan dalam bentuk keimamatan. Tapi persoalannya adalah. Manusia. Semakin dia mendengarkan firman Allah. Di dalam gereja. Terbit satu suara dalam dirinya. Yang memberikan pengertian. Masa iya? Bagaimana dengan dosaku kemudian? Bagaimana dengan dosaku hari lusa? Bagaimana dengan dosaku minggu yang akan datang? Siapa yang mengampuninya? Masa aku melakukan pengakuan terus menerus? Saudara bisa lihat. Iman yang kau miliki dari awal. Terus menerus dilemahkan. Oleh karena apa? Engkau mulai menerima pengertian. Yang akhirnya melemahkan imanmu. Apa yang Allah kerjakan. Di Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian. Dari kulit binatang untuk manusia. Untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Supaya ketelanjangannya. Jangan nampak. Karena dosa. Sebelum kita berdoa. Tindakan Allah ini. Ditiru oleh siapa? Ditiru oleh generasi ke-10 setelah Adam. Mari kita lihat sekarang. Dalam Kejadian pasal yang ke-9.
Ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang. Alkitab berkata, jangan kamu mabuk anggur, kata Rasul Paulus. Ini Nuh mabuk anggur. Kalau ayat firman Tuhan di perjanjian baru, bukan berarti itu hanya berlaku sejak Rasul Paulus mengutarakannya. Bukan. Firman itu pada mulanya adalah firman. Sudah ada. Hanya belum terungkap. Hanya belum tertulis. Apakah Nuh tahu? Nuh juga tahu. Ketika dia mabuk, dia telanjang. Nampaklah dari tubuh lahiriahnya dia. Bahwa dosa merajalela dalam hidupnya. Lalu kita lihat. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain. Dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Mengapa Sem berbuat demikian? Dia menutupi ketelanjangan daripada bapaknya. Yang jatuh dalam dosa. Sama seperti tindakannya Allah. Melihat tubuh manusia yang berdosa. Melihat sikap manusia yang berdosa. Allah membunuh miliknya sendiri. Anak domba. Mengulitinya. Mengenakannya kepada pakaian. Untuk menutupi ketelanjangan karena dosa tersebut. Bukankah tindakan Sem dan Yafet tersebut. Itu adalah tindakan yang hanya Allah saja yang pernah melakukannya terhadap Adam dan Hawa, kakek dan nenek moyangnya, Sem dan Yafet. Ini suatu tantangan buat kita. Generasi ke-10 Adam sudah hidup dalam keimamatan yang Allah telah sediakan. Ribuan tahun sebelum muncul keimamatan Harun dan Lewi. Saudara tentu sekarang menyadari keyakinan saudara, pengertian saudara, hikmat dalam tingkah laku saudara. Ternyata itu mengekspos keimamatan yang engkau anut. Tanpa kematian. Hutang darah. Yaitu dan disebut dengan upah dosa adalah maut. Tetap tidak akan pernah lunas. Tapi Sem dan Yafet telah tahu bagaimana menutupi tubuh dosa. Ini adalah gambaran daripada
pelayanan keimamatan. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Lihat, Ham. Bukankah dia anak kedua? Bukan anak bungsu. Tapi dia sudah jatuh. Musa menulis ayat yang ke-24. Bahwa Ham di mata kehormatannya, strata kehidupannya telah makin turun atas sikapnya. Tidakkah Ham tahu bahwa Nuh itu seorang diri yang benar di mata Tuhan pada zamannya? Dia tahu. Tapi bagaimana dia tidak menghormati bapaknya sendiri? Kemudian berkata lagi, terkutuklah Kanan. Hendaklah ia menjadi hamba turun yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kalau engkau menjadi hamba, engkau tidak akan pernah bisa mewarisi. Keimamatan yang kau anut tidak akan bisa mewarisi apa yang Tuhan telah siapkan lewat seorang bapa rohanimu. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Bukan dipuji Semnya. Tapi karena Nuh seorang yang benar, berkenan di mata Allah, penuh kasih karunia. Dia melihat dalam sikap hidup yang tampil dalam dirinya Sem. Dia melihat dimensi Allah. Dan dia menyebutnya itu adalah Allah Sem. Melekat pada dirinya Sem. Mengapa dimensi itu nyata pada dirinya Sem? Karena itu adalah suatu tindakan keimamatan yang memang berasal daripada Allah. Dimiliki oleh Sem. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Tapi hendaklah Kanan menjadi hamba baginya. Berarti Allah. Berarti Ham tidak akan pernah menerima warisan dari Allah. Konsekuensi daripada engkau salah menjalani suatu keimamatan, meskipun di mulutmu engkau mengatakan, aku hidup dengan keimamatan Melkisedek, tapi pada praktik kehidupanmu engkau menjalani, engkau meyakini, engkau bergumul, dan hati nurani mengatakan, aku hidup dengan keimamatan yang lain, yang bukan Melkisedek. Tapi itu adalah keimamatan Harun dan Lewi. Yang tidak akan membawa saudara kepada kesempurnaan yang sudah Allah siapkan buat hidup saudara. Berhati-hatilah saudaraku. Jangan berjalan menurut pengertianmu. Karena itu adalah keimamatan. Tapi kalau saudara hidup dalam anugerah dan pengertian lewat seorang bapa rohani yang menjadi sumber dalam kehidupan saudara, dia akan mengalirkan suatu keimamatan yang akan membawa saudara menjadi manunggal dengan Allah. Saya ingin supaya saudara membaca ayat ini. Ujung daripada keimamatan. Mari kita lihat. Matius 5 ayat 48.
Karena itu haruslah. Saya tidak tahu apa saudara siap. Karena itu haruslah. Bukan semoga. Kamu sempurna. Sama seperti. Tidak ditulis seperti. Seperti saja. Sama seperti. Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bisakah saudara sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna? Ya bisa, tapi tidak menurut jalanmu. Tidak menurut apa yang kau yakini dan pengertianmu. Soal keimamatan itu. Wow. Saya ingin supaya saudara tahu. Sempurna di sini digunakan kata teleios. Teleios. G5046. Di sini lebih menekankan kepada karakter. Keimamatan. Melkisedek. Membawa saudara. Sehingga saudara berkata. Oh. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Keimamatan Melkisedek akan membuat saudara berani untuk mengucapkan amin. Itu segera terjadi. Karena engkau berjalan menurut keimamatan yang disediakan oleh Allah. Amin. Kami berterima kasih. Karena kau singkapkan rahasia bagaimana kami bisa menunggal dengan engkau Bapa. Terima kasih untuk anugerah ini. Kami mensyukurinya pada hari ini. Kami tahu engkau yang menyediakan jalannya. Yesus mengungkapkannya di dalam Yohanes pasal 14. Rasul Paulus juga mengutarakannya. Bahwa ada keimamatan yang disediakan oleh Allah. Supaya saudara hidup di dalamnya. Saya berdoa pada saat ini bagi engkau yang lemah. Terimalah keimamatan tersebut. Terimalah keimamatan tersebut. Sebab tanpa keimamatan tersebut. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu haruslah kamu sempurna. Haruslah. Harus. Bukan semoga kamu sempurna. Tapi harus. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berbicara tentang karakter. Dimensi Bapa. Dimensi Allah Bapa. Itu menjadi dimensi milikmu. Itu menjadi nyata. Hanya lewat daripada keimamatan yang disiapkan oleh Allah dan kau hidupi itu saja. Saya katakan kau hidupi itu saja. Bapak terima kasih. Hamba berdoa pada saat ini. Hamba berdoa supaya setiap orang yang hatinya lemah, yang hati nuraninya tidak memiliki keberanian untuk percaya bahwa itu telah engkau sediakan Tuhan. Hari ini hamba berdoa, dikuatkanlah lewat firman yang mereka dengar pada hari ini. Hamba berdoa Roh Kudus. Kami tahu, hamba-Mu tahu, Roh Kudus menguatkannya, meneguhkannya, memberikan keberanian untuk melangkah di jalan yang Allah telah sediakan. Kami berdoa pada saat ini juga, supaya mereka diberi terus-menerus pengalaman dan pengalaman dalam setiap langkah hidup mereka. Ketika mereka dicobai, mereka terus melangkah bahwa memang keimamatan itu nyata
dalam hidupku. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.